Jadilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, sahabat Jatena semua, saya akan mereaction sebuah kabar, informasi, gambar, video terkait dengan pertemuan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Amanat Nasional. Kemarin ya, dan disiarkan live oleh Kompas TV. 3 jam 41 menit. Luar biasa Kompas TV. Selamat ya. Anda sudah menjadi corongnya kubu Ganjar. Nggak apa-apa, bagus-bagus saja kan. Jadi kita bisa lihat bagaimana situasi yang terjadi. Yang menarik adalah dalam durasi 3 jam lah barangkali ya, dari mulai persiapan sampai acara resmi, pertemuan, konferensi pers, tanya jawab, kita nggak lihat, nggak dengar sekalipun Ganjar Pranowo bicara, dikasih mic, enggak. Jadi yang bicara ya banyaknya itu saja, Bu Mega, Zulhas. Wow. Kalau kita tonton yang sebelah tuh ke sini gitu, ke kita Anies, itu selalu yang menjadi sentral karena dia capresnya. Maka dia yang diberikan hak untuk banyak berbicara karena rakyat harus mendengar langsung apa yang disampaikannya. Nah, kalau ini di sini ini nampak sekali memang harapannya Megawati bahwa Ganjar Pranowo itu petugas partai. Petugas diam saja. Anda kalau belum disuruh ngomong diam saja. Wah, barangkali begitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana saya ingin informasikan dulu, rupanya kita nggak dengar kabar berita yang ramai. Oh, tiba-tiba sudah dimulai lagi nih Formula E di Jakarta. Wah, terima kasih ya. Ternyata dilanjutkan. Ternyata dirasakan manfaatnya. Ternyata setelah dipikir ulang bagus juga idenya Pak Anies kemarin ya. Sudah kita lanjutkan. Gitu barangkali ya. Tapi ya memang sayang sekali ketika di zaman Pak Anies tiket ludes habis itu yang nonton Formula E, dan saya juga ke sana nonton langsung. Kalau yang sekarang malah nggak tahu saya. Udah ada lagi, udah mulai lagi. Saya kira belum. Cuman kabar sekarang tiket tidak terjual habis. Katanya hanya sekitar berapa? 70%-an lah gitu. Wah, sayang sekali ya. 30% itu potensi keuntungan itu. Ya, tapi barangkali beda pelaksana ya beda hasil. Kalau kemarin Pak Anies turun langsung gitu ya. Kalau sekarang Pak Anies juga hadir kok nonton, yang memberikan semangat barangkali ya. Cuman Pak Anies ya nggak turun sebagai persiapan segala macam. Beliau sudah tidak jadi lagi gubernur. Tapi di bawah Heru Budi ini malah kecolongan nih, 30% nggak jadi duit, gimana? Tapi oke lah, itulah sekilas info saja, karena kita yang menjadi fokus bahasan kita adalah pertemuan antara PDIP dan PAN. Memang limbung juga ya, dia kemana ini ya, ke PDIP apa ke Gerindra, mana yang bisa kasih saya kursi menteri lebih banyak. Kurang lebih begitu kali ya. Tetapi yang menjadi sorotan kita tentu adalah sosok capresnya Ganjar Pranowo, yang dikenal tukang lari pagi, yang dikenal hobi nonton bokep, yang dikenal bermasalah dengan daerah yang dipimpinnya, banyak meninggalkan masalah. Belum ditinggalkan karena masih jadi gubernur. Tidak diberikan ruang sedikit pun di ruangan itu ya untuk bicara. Nah, setelahnya keluar di wawancara ya ada ya. Kita lihat ini videonya. Ini dulu deh, thumbnailnya dulu deh. Kasihan Ganjar. Ya kita kasihan lah. Kita kan ingin capres-capres itu orang-orang yang bonafit gitu, yang elegan, semuanya itu harus begitu. Sehingga pertarungannya adalah pertarungan tadi yang sering kita bahas itu, pertarungan ide, gagasan, rekam jejak.
Tapi kalau belum apa-apa kelihatan ini sosoknya berwibawa, kemudian yang satu lagi melejus apa itu ya? Pokoknya nggak berwibawa lah gitu, nggak kelihatan sama sekali wibawanya kan. Jadi kasihan kita gitu. Petugas partai yang tak diberi kesempatan bicara. Ya mudah-mudahan nanti dikasih lah ruang ya yang lebih besar kan, kasihan Pak Ganjar. Nah ini videonya. Nih, ini kita tonton sedikit deh ya. Prinsip pokok detik-detik politik ketika yang kalau di 3 jam tadi itu berlangsung kesamaannya acara di dalam sudah ruang. sangat Posisinya pun di pinggir. sama. Jadi Dari Kompas TV tinggal ya. nanti yang Nyaris tadi nggak juga kelihatan. ada sebuah kesepakatan Ini bahwa kita nggak usah ngelihat ininya terlalu lama deh. Yang pasti kurang lebih posisinya begini. Ini kita zoom nih. Nah, yang barusan tuh posisinya begini. Ganjarnya ada di pinggir. Tidak diberikan kesempatan untuk bicara. Atau saya yang kelewat. Silakan sahabat Ajatena semua, kalau ada yang nonton kasih tahu apakah dia bicara di meja itu. Baik sahabat Ajatena semua ya, kita akan yang membuat saya lebih miris lagi, selain Ganjar tidak diberikan mic untuk bicara, justru Bu Mega juga menyampaikan sesuatu yang sudah terkesan direndahkan ya kalau nggak dikasih kesempatan bicara. Semakin direndahkan lagi dengan kalimat bahwa seperti sebuah nada ancaman dari Megawati bahwa lu Ganjar, Anda harus mengaku sebagai petugas partai. Waduh. Padahal yang akan memimpin Indonesia kelak atau ya hari ini juga sama ya, adalah petugas rakyat. Mandat yang diberikan dari rakyat. Partai adalah kendaraannya, kendaraan politik. Kalau belum apa-apa sudah disebut petugas partai, kan kita jadi ingat dengan kepemimpinan Pak Jokowi terutama di periode 1, apapun nanti gimana emak ini gitu, gimana Bu Mega. Kenapa? Karena saya kan hanya petugas partai. Kebijakan apapun harus tergantung ketum partai. Nah ini yang repot gitu. Kita coba simak ya. Kita coba simak beritanya. Coba kita lihat, ini biasanya kalau Tempo sudah diklik beda judul betul ya. Kita mundurin dulu. Oke, nah Megawati ke Ganjar. Awas kalau kamu tidak ngomong petugas partai. Ngeri kali ini ya. Ini ancaman yang bikin kita miris. Coba kita lihat beritanya. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Megawati Soekarno Putri menegaskan bahwa dirinya memilih pasangan calon presiden dan calon wakil melalui pertimbangan yang matang. Alih-alih untuk kepentingan partai, Mega menyebutnya itu demi kemaslahatan bangsa dan negara. Nah, ini sampai di titik ini saya kira semua berkeinginan yang sama ya. Padahal kalau pengen lebih yakin nih, harusnya kan pilihnya Puan ya. Karena Bu Mega paling tahu tentang Puan. Kasus ini disebut Mega berlaku kala dirinya memilih Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Kendati demikian, Mega mengingatkan Ganjar agar tetap mawas diri bahwa dirinya adalah petugas partai. Aduh, jadi kalau saya milih orang itu bukan untuk kepentingan PDIP saja, tapi kemaslahatan pemerintahan Indonesia. Jadi kalau pilih Pak Ganjar itu bukan kepentingan PDIP. Meskipun saya bilang, nah ini menarik nih, awas kalau kamu tidak ngomong kader partai, petugas partai. Sadar juga untung beliau nurut. Nah ini menarik ya, sadar juga untung beliau nurut. Kata Mega di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat Jumat 2 Juni kemarin. Nah, artinya Ganjar Pranowo dianggap sempat tidak sadar, sempat tidak merasa menjadi petugas partai, sehingga diingatkan oleh Ibu Mega dan ada kalimat sadar juga untung beliau nurut. Jadi posisi Pak Jokowi tempo hari ketika awal diusung oleh PDIP sebagai capres ini berulang dengan cara yang sama persis terhadap Ganjar Pranowo. Dan kita lihat bagaimana hasil kepemimpinan Pak Jokowi. Kan kalau kita ingin hasilnya sama dengan yang kemarin, maka prosesnya ya harus dibuat sama.
Kan begitu ya. Kalau kita ingin hasil yang lebih baik, maka prosesnya ya harus dibikin lebih baik. Sesimpel itu saja gitu. Nah, ketika cara-cara yang dilakukan ini cara-cara yang kemarin, ya hasilnya mereka inginkan sama dengan yang kemarin. Jadi Ganjar Pranowo adalah Jokowi. Kalau bahasa pengamat yang lain, Ganjar Pranowo ya boneka berikutnya gitu. Bukan lagi pemimpin rakyat, bukan lagi petugas rakyat. Pun dengan cawapres, Mega menyebut partainya terbuka untuk menerima usulan. Nah, banyak yang ingin jadi cawapres. Persoalannya saya mikir terus karena menurut saya kok banyak amat yang jadi cawapres. Oke, saya kira ke bawahnya nggak terlalu penting untuk kita bahas. Tapi yang menjadi pembahasan kita adalah ini statement kalimat dari Megawati yang saya kira tidak elok ya sebagai capres. Ini didegradasi oleh partai pengusungnya sendiri. Awas kalau kamu tidak ngomong petugas partai. Sekarang sudah ngomong. Artinya dia akan manut terhadap apa yang dikehendaki oleh ketum partai. Sayang sekali ya. Partai sebagai garda terdepan demokrasi tapi di dalamnya tidak mencerminkan demokrasi. Kita lihat, wah, Ibu Pujiastuti ini. Ibu Puji seringkali merespon dengan meme. Kalau meme multi interpretasi biasanya. Belum jadi RI satu saja sudah diperlakukan layaknya atasan kepada staf OB. Menyedihkan sekali. Ya, luar biasa ya. Demokrasi tapi tata kelolanya ningrat. Nah. Belum juga berkas pencalonan diajukan tapi sudah distempel. Nggak salah tempo hari ada petugas partainya nyebut segagah-gagahnya bersikap, tapi kalau ditelepon ketumnya ya harus manut tanpa tedeng aling-aling. Masih ingat sahabat aja dan semua? Bukan Trimedia, Bambang Pacul. Bambang Pacul itu luar biasa kan terang-terangan menyebut apa di sini di gedung ini ngomong ABC. Yang menentukan itu ketum partai. Jadi kalau kamu mau melobi PDIP, lobilah ketum partai. Kalau kita di sini cuman ya begini-begini saja. Artinya kan ada kepercumaan gitu ya yang terjadi di DPR itu. Itu menurut pengakuan, ya, interpretasi dari pengakuan seorang Bambang Pacul. Iya kan? Ya buat apa kalau begitu ada DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Sudah aja ganti Dewan Perwakilan Partai. DPP. Isinya adalah para ketum partai. Jadi kan efektif, efisien itu proses yang ada di DPR. Kecuali sistem skemanya berubah. Begitu ya. Oke, Pak Anies petugas partai kan. Iya betul. Saya kemarin bikin tulisan gitu ya, bukan petugas partai, apalagi jongos asing dan asing. Wah, ramai juga itu diberitakan. Ganjar dianggap kekeset, itulah resiko capres yang diusung. Waduh, kekeset itu apa ya? Tempat bersihin sepatu ya. Beda kelas antara capres petugas partai dengan capres petugas rakyat. Formula E hasil Ganjar. Nah, ini satir kayaknya maksudnya ya. Ganjar dan Jokowi lomba lari dari tanggung jawab. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Nanti jadi petugas asing. Wah, repot kalau sudah begitu ya. Faktor Jokowi yang menyebabkan PDIP berjaya. Oke. Petugas partai. Oke. Petugas ini, partai ini institusi. Kalau petugas, oke. Nah ini menarik nih. Kalau petugas partai sebaiknya pilpres tidak langsung oleh rakyat. Kembali ke zaman Orba saja. Kalau dipilih rakyat sudah tak ada lagi istilah petugas partai. Semuanya jadi petugas rakyat yang memilih. Iya betul. Karena apalagi setelah dia jadi presiden, maka dia akan memimpin seluruh rakyatnya. Bukan hanya konstituen PDIP. Begitu kan? Jadi ayolah ya biar lebih fair ya. Cara-cara yang begini harusnya dihentikan. Yuk, sudahlah adu rekam jejak, adu gagasan, adu ide begitu ya. Begitu saja udah, nggak usah kemudian merasa sok besar. Nanti kekuasaan Allah yang akan menampakkan bahwa kalian sungguh sangat kecil sekali. Cukup deh, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.